Baik, di sini kami akan mempresentasikan ide usaha yang sudah kami buat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imadi Alfa Surangado dengan NIM 201012 kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bahtiar dengan NIM 2010. Baik, di sini untuk rencana mulai usaha kita bagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada nama usaha, jenis usaha, visi dan misi, tujuan usaha, dan status kepemilikan usaha. Nah, untuk nama usaha yang kita ambil di sini yaitu Rinjani Koko. Nah, Rinjani Koko ini adalah usaha yang bergerak dalam bidang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam khusus yang berupa produk turunan kelapa yang nanti produk tersebut akan dijual dalam pasar lokal maupun internasional. Nah, di sini ada visi usaha. Visi usaha dari Rinjani Koko ini adalah World Resource Organized, yaitu untuk membuat ekosistem ekonomi global menjadi efisien dan ramah lingkungan. Kemudian untuk misi dari Rinjani Koko ini yang pertama yaitu meraih pasar lokal dan internasional khususnya dalam penjualan produk turunan kelapa. Yang kedua yaitu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dengan tepat. Yang ketiga yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengolahan produk kelapa turunan kelapa. Yang keempat yaitu menciptakan lapangan kerja baru. Yang kelima mampu berkolaborasi dengan masyarakat dalam bisnis produk turunan kelapa. Di sini ada produk turunan kelapa dari Rinjani Koko. Yang pertama itu ada Koko Fiber, yang kedua ada Koko Peat, yang ketiga ada Koko Peat Block, yang keempat ada Koko Charcoal Briquette. Nah, tujuan dari Rinjani Koko ini yaitu yang pertama ada meningkatkan kualitas produk turunan kelapa, yang kedua meningkatkan penjualan produk turunan kelapa, yang ketiga meningkatkan efisiensi produk, yang keempat mengembangkan produk turunan kelapa yang baru, yang kelima yaitu meningkatkan penggunaan bahan baku lokal dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, untuk status kepemilikan Rinjani Koko ini adalah kepemilikannya bersama, yaitu bisnis dimiliki dan dioperasikan oleh 2 orang atau lebih. Selanjutnya untuk analisis operasional atau produksi usaha akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis operasional atau produksi usaha. Nah, di sini yang pertama itu kita harus menentukan lokasi operasi pabriknya. Itu ada 3 aspek yaitu aksesibilitas, biaya, dan infrastruktur. Nah, kami memilih di bagian Lombok Timur. Itu nama wilayahnya itu adalah Purleko. Yang pertama itu aksesibilitas. Kenapa kami memilih tempat ini? Itu karena lokasinya itu sangat mudah untuk mengakses bahan baku. Karena di sini adalah banyak perkebunan kelapa. Kemudian yang kedua biaya, itu membandingkan biaya sewa atau tanah, biaya hidup, dan potensi keuntungan. Nah, di sini itu penyewaan tanah dan lain sebagainya itu bisa dibilang termasuk murah. Nah, kemudian infrastrukturnya itu jalan raya, akses transportasi, listrik, dan air, dan telekomunikasi itu juga sangat memadai. Nah, kemudian di sini sebagai gambaran saja volume produksi dari pembuatan Koko Fiber itu dibutuhkan sekitar 12.000 sampai 15.000 butir kelapa. Nah, karena target produksinya itu
3 ton per hari, 3 ton per 3 hari, yang artinya 1 ton per hari. Nah, di sini ada mesin dan peralatan yang dibutuhkan. Itu yang pertama itu mesin pencacah dengan kapasitas 2,5 sampai 3 ton. Itu bisa dilihat di sini, mesin pencacah sabut kelapa. Dan kemudian mesin rotari itu untuk membersihkan sabut kelapanya di sini. Dan kemudian mesin pengering atau untuk mengurangi kadar air dalam coco fiber, bisa dilihat di sini. Dan kemudian mesin kompres. Nah, mesin kompresnya di sini. Kemudian bahan baku dan bahan penolong. Bahan bakunya itu adalah sabut kelapa. Kemudian bahan penolongnya itu ada bahan pengikat untuk mengikat coco fiber yang sudah jadi sesuai dengan keinginan. Kemudian bahan pemutih untuk memutihkan dan menghilangkan kotoran pada serat kelapa. Kemudian bahan antibakteri untuk menghindari pertumbuhan bakteri pada serat kelapa saat produksi. Kemudian yang terakhir itu ada bahan pelumas untuk melumasi mesin-mesin produksi coco fiber dan yang lainnya. Nah, di sini tenaga kerjanya dibagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama itu adalah pemotongan kelapa. Tugasnya itu adalah memotong kelapa menjadi 2 untuk diambil seratnya. Nah, di sini umumnya kami kurang menggunakan pemotongan kelapa, tenaga kerja pemotongan kelapa, karena kebanyakan serat kelapa itu kami suplai dari petani. Nah, kemudian pembersihan serat itu tugasnya membersihkan serat kelapa dari kotoran dan debu. Nah, kemudian pengeringan serat, mengeringkan serat kelapa dengan mesin maupun secara manualnya itu dijemur. Kemudian pemutihan serat, memutihkan serat sehingga kelapa bersih dan putih. Kemudian pemisahan serat, memisahkan serat kelapa menjadi serat halus yang siap produksi. Dan kemudian terakhir yaitu produksi coco fiber, yaitu mengikat, membentuk serat kelapa menjadi coco fiber yang siap dikemas. Nah, kemudian tata letak pabrik pengolahan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada tempat pembersihan serat, kemudian tempat pemisahan serat. Nah, di sini tempat pengeringan manual berupa lapangan, serat kelapanya itu dijemur untuk mengurangi kadar airnya. Nah, kemudian tempat penyimpanan, dan yang terakhir itu tempat produksi coco fiber dan mesin pengeringan. Kemudian disinggung lagi kepemilikan dari perusahaan ini itu adalah kemitraan atau PT, yaitu satu bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, atau perusahaan yang setuju untuk membagi laba dan rugi. Nah, di sini ada organisasi. Yang pertama itu ini organisasinya itu di pabrik. Nah, yang pertama itu ada manajer pabrik, yaitu bertanggung jawab atas segala proses kegiatan di pabrik. Yang kedua, operator mesin, mengoperasikan, memelihara mesin dan memastikan produk sesuai standar. Yang ketiga itu ada inspektur kualitas untuk memastikan produknya yang dihasilkan itu sesuai dengan standar atau tidak. Dan yang terakhir itu ada pegawai pabrik untuk membersihkan, mengangkut, dan kegiatan operasional yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke analisis manajemen dan pemasaran. Nah, di sini ada struktur manajemen dari perusahaan. Yang pertama itu direksi. Direksi ini adalah kumpulan orang yang memiliki saham. Tentu karena ini perusahaan yang bisa dibilang baru, jadi kita belum berani menjual saham secara terbuka karena harus memiliki kepercayaan kepada pembeli gitu atau masyarakat. Nah, di bawah direksi ini ada CEO, kemudian di CEO ini adalah bisa dibilang manajer umum, kemudian CBO yaitu Chief Business Officer, itu tugasnya itu adalah tentang operasi bisnis, produksi, dan human resource. Dan yang di sini ada CTO yaitu Chief Technology Officer, itu tugasnya itu
berkaitan dengan teknik informatika atau IT di perusahaan. Dan yang di sini ada Chief Financial Officer, kegiatannya itu tugasnya itu accounting, financial statement, kayak keuangan dan dan sebagainya. Dan sini Chief Marketing Officer, di sini tugasnya marketing planning, selling, promosi, analisis customer, dan lain-lain. Nah, di sini ada sebagai CCO, itu kayak badan hukum yang mengurus regulasi legal, hukum perusahaan gitu. Nah, di sini analisis aspek pemasaran dibagi menjadi 3 poin, yaitu segmen pasar, yang kedua analisis tingkat persaingan, dan yang ketiga strategi pemasaran. Dan di sini juga ada rencana periklanan dan promosi. Nah, di sini sebagai gambaran itu ada model bisnis canvas, yang dimana yang pertama itu customer segment atau segmen pelanggan. Itu kita segmen pelanggannya itu ada di industri mebel, perusahaan pembuat jok mobil, petani, dan pengusaha, bisa dibilang B2B atau business to business. Kemudian di sini ada aliran pendapatan, itu dari penjualan dan pemrosesan produk utama. Nah, channelnya atau saluran untuk mengiklankan produk kita itu ada sosial media, website, dan kontak person. Nah, di sini kemudian kemitraan utamanya itu adalah supplier sabut kelapa, yaitu bisa jadi petani, bisa jadi supplier. Kemudian petani kelapa lokal, karena kami mengambil kelapa yang sudah dipisahkan sabutnya dari cangkang kelapa. Kemudian ekspedisi pengiriman, distributor, dan retail. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan institusi pemerintahan. Kemudian di sini ada kegiatan utamanya, itu pengadaan bahan baku, kemudian pemrosesan bahan baku, kemudian pemasaran dan penjualan, manajemen operasi dan produksi, kemudian pengembangan dan pelatihan karyawan. Kemudian di sini ada proposisi nilai, itu nilai dari perusahaannya itu adalah produknya berkualitas, ramah lingkungan, harga kompetitif, kemudian inovasi produk, kemudian dukungan pelanggan atau purna jual seperti after sales. Nah, yang terakhir itu adalah sumber daya. Yang sumber daya kita itu ada bahan baku, tenaga kerja, peralatan dan mesin, infrastruktur, jaringan distribusi, teknologi dan inovasi, dan tentunya modal dan keuangan. Nah, di sini analisis tingkat persaingan, kami mengambil perbandingan dari 2 perusahaan yang berbeda. Di sini ada Bali Coco Company dan Universal Coco. Nah, di sini produknya itu sebagian besar sama, yaitu Coco Fiber dan Coco Peat. Kita di sini mengambil studi kasus yaitu Coco Fiber. Nah, di sini harga Coco Fiber per kilogramnya itu 5.000. Untuk Bali Coco Company, Rinjani Coco yaitu 4.000 sampai 4.600. Untuk Universal Coco itu 5.000 sampai 5.500 per kilogram. Nah, tentunya kita karena baru membuka perusahaan itu, karena kita harus menjadi pesaing yang lebih kuat lah begitu. Kemudian jenisnya juga sama, turunan kelapa. Kemudian di sini garansinya itu Bali Coco Company itu 3 bulan, Universal Coco itu 4 bulan, dan Rinjani Coco itu 6 bulan. Nah, lokasinya bisa dilihat sendiri, dan promosinya juga kurang lebih sama. Kemudian rencana periklanan dan promosi. Nah, di sini kami menggunakan 3 saluran, yaitu website, YouTube, dan Instagram. Nah, ini adalah salah satu contoh websitenya. Ada tentang perusahaan dan tentang produknya dan lain-lain. Nah, di sini akan dijelaskan.
Baik, selanjutnya yaitu ada analisis pemodalan dan keuangan perusahaan. Nah, sebelum kita menentukan sumber pemodalan, cari tahu terlebih dahulu apa sih kebutuhan awal pemodalan untuk usaha ini. Nah, untuk usaha Rinjani Koko, kebutuhan awal usahanya itu ada peralatan produksi, yaitu rentangan 600 juta sampai 1 miliar 150 juta. Kemudian untuk bahan baku dari rentangan 725 juta sampai 1 miliar 450 juta. Kemudian untuk biaya sewa atau pembelian tanah dan bangunan itu dari 725 juta sampai 7 miliar 250 juta. Kemudian untuk biaya produksi per bulannya dari 145 juta sampai 725 juta. Kemudian untuk biaya promosi dan pemasaran per tahun itu mencapai 72 juta 500 sampai 290 juta. Dan jumlah keseluruhan biaya modal awal ini dalam rupiah sekitar 3 miliar 117 juta 500 ribu rupiah sampai 12 miliar 615 juta. Namun perlu diingat bahwa jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, ukuran perusahaan, dan jenis peralatan yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya yaitu mesin produksi. Nah, yang pertama itu mesin penghancur kulit kelapa dan sabut kelapa. Harganya dari 50 juta hingga 100 juta. Kemudian yang kedua ada mesin pencuci dan pengering dari rentangan 200 juta hingga 400 juta. Kemudian untuk mesin penggiling dengan harga 150 juta hingga 250 juta. Kemudian mesin pemadat atau kompres dari harga 200 juta hingga 400 juta. Nah, total untuk mesin produksi yaitu 600 juta hingga 1 miliar 150 juta. Kemudian selanjutnya yaitu biaya produksi per bulan. Nah, untuk biaya bahan baku, misalkan harga sabut kelapa itu adalah 2.500 per kilogram, dan kebutuhan bahan baku per bulan adalah 20.000 kilogram, maka biaya bahan baku per bulan adalah sekitar 50 juta. Kemudian biaya listrik, perkiraan biaya listrik per bulan adalah sekitar 10 juta sampai 20 juta. Kemudian biaya tenaga kerja. Nah, misalkan perusahaan membutuhkan 15 pegawai dengan total biaya gaji dan tunjangan sekitar 120 juta per bulan. Kemudian ada biaya pemeliharaan mesin. Nah, jumlah biaya ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi mesin dan jumlah mesin yang digunakan. Misalkan biaya pemeliharaan mesin sekitar 15 juta per bulan. Kemudian biaya lainnya. Nah, biaya lainnya ini mencakup biaya transportasi, biaya izin, biaya promosi, dan lain-lain, misalkan sekitar 10 juta per bulan. Nah, dengan menggunakan contoh rincian biaya produksi per bulan di atas, total biaya produksi per bulan dapat mencapai sekitar 205 juta sampai 215 juta. Kemudian ada biaya pemasaran dan promosi. Yang pertama itu ada biaya penjualan. Nah, misalkan perusahaan memiliki omset penjualan sebesar 1 miliar per bulan, maka biaya penjualan sekitar 5-10% dari omset penjualan, yaitu sekitar 50 sampai 100 juta per bulan. Nah, untuk biaya promosi, misalkan perusahaan mengeluarkan biaya promosi sebesar 30 juta per bulan untuk iklan, publisitas, dan promosi lainnya. Kemudian selanjutnya ada biaya tenaga penjualan. Biaya tenaga penjualan termasuk gaji pegawai, tunjangan, dan insentif. Nah, jumlah tenaga penjualan tergantung pada skala penjualan dan strategi pemasaran perusahaan. Misalkan, perusahaan membutuhkan 5 pegawai penjualan dengan total biaya gaji dan tunjangan sekitar 40 juta per bulan. Kemudian biaya lainnya. Biaya lainnya dapat mencakup biaya riset pasar, biaya partisipasi dalam pameran atau acara bisnis, dan lain-lain. Misalkan biaya lainnya sekitar 20 juta per bulan. Dengan menggunakan contoh rincian biaya pemasaran di atas, total biaya pemasaran per bulan dapat mencapai sekitar 140 juta sampai 190 juta per bulan. Kemudian ada tips menyiasati modal usaha. Nah, untuk tips menyiasati modal usaha ini dapat menekan lagi kebutuhan modal usaha Anda. Kemudian yang kedua ada atur prioritas utama modal. Yang ketiga ada jaga kepercayaan dengan orang lain.
Kemudian selanjutnya ada sumber permodalan. Nah, siapa sih yang akan mau memberikan dana modal 3 sampai 12 miliar? Nah, itu bisa didapat dari pinjaman modal atau investor. Nah, pinjaman modal atau investor ini adalah solusi alternatif yang digunakan sebagai sumber permodalan untuk memenuhi kebutuhan modal awal usaha. Selanjutnya yaitu prospek kedepannya harus meyakinkan. Kemudian persiapan rencana bisnis yang baik. Buatlah rencana bisnis yang terperinci dan terstruktur yang mencakup analisis pasar dan produk, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan strategi pengembangan bisnis jangka panjang. Kemudian laporan keuangan perusahaan. Yang pertama ada neraca keuangan. Nah, neraca keuangan ini akan laporkan yang menunjukkan posisi usaha pada periode tertentu. Kemudian laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini memberikan informasi kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Kemudian anggaran keuangan. Nah, laporan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Kemudian rasio-rasio keuangan. Itu beberapa rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Baik, sekian presentasi ide bisnis dari kelompok kami. Kami tutup dengan selamat pagi.